Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Melania Rahayu, NPM 10000219003 dari Program Studi Matematika Angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penyelesaian Masalah Multiple Kriteria Decision Making dalam Pemilihan Supplier Obat Menggunakan Metode WASPAS dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Didi Suhaidi SSI MKOM dan Ibu Yurika Permanasari SSI MKOM. Pentingnya untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam mengambil keputusan, karena keputusan yang sulit memerlukan penilaian yang beragam. Salah satu metode yang dapat membantu adalah metode WASPAS yang menggabungkan dua metode lain yaitu WSM dan WPM, sehingga dapat mengatasi banyak kriteria dalam pemilihan supplier obat untuk persediaan apotek. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat mengevaluasi dengan baik setiap kriteria dan memberikan bobot yang sesuai untuk menghasilkan keputusan yang efisien dan efektif. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan serta menyediakan informasi yang lebih rapi, efisien, dan terarah bagi pemilihan supplier obat. Sistem pendukung keputusan merupakan alat yang menggunakan matematika atau statistika untuk memberikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang bisnis. Multi-kriteria decision making atau MCDM merupakan pendekatan untuk mengambil keputusan yang melibatkan banyak kriteria atau faktor dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan manfaat serta menyediakan solusi terbaik dalam situasi yang kompleks. Metode WASPAS yaitu gabungan dari dua jenis metode, yaitu Weight Sum Model atau WSM dan Weight Product Model atau WPM, yang berguna dalam mengambil keputusan dengan banyak kriteria. Tahapan metode WASPAS menggunakan rumus matematika yang meliputi identifikasi kriteria, memberikan bobot untuk setiap kriteria, menghitung nilai preferensi, dan menentukan peringkat supplier untuk mendukung pemilihan supplier obat pada apotek. Proses metode WASPAS yaitu satu, mempersiapkan matriks keputusan XIJ, yang kedua menentukan matriks pernormalisasi RIJ, dan yang ketiga menghitung nilai akhir atau KI. Proses pengambilan keputusan dibuat berdasarkan pada kriteria yang sudah ditetapkan pada apotek X untuk memilih supplier obat terbaik. Untuk bobot kriterianya ada dua kelompok, yaitu benefit atau manfaat dan cost atau biaya. Untuk kelompok cost terdiri dari harga C1 dan C3 penawaran program. Sedangkan untuk kelompok benefit mencakup waktu pengiriman C2 dan pelayanan C4. Setelah itu, data tersebut dikonversi menjadi angka berdasarkan bobot yang telah ditentukan. Sebelum data dikonversi ke dalam angka, ditentukan terlebih dahulu kriteria yang akan digunakan seperti C1 ketentuan harga, C2 waktu pengiriman, C3 penawaran program, dan C4 pelayanan. Semua itu dilihat berdasarkan bobot kriteria yang diberikan oleh pihak apotek. Tahapan metode WASPAS yaitu matriks keputusan. Langkah pertama dalam perhitungan dengan menggunakan metode WASPAS dengan matriks XIJ mempresentasi matriks keputusan untuk alternatif KI pada atribut KJ. Proses normalisasi yaitu perhitungan normalisasi berdasarkan data matriks keputusan yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu benefit dan cost. Ini merupakan perhitungan nilai KI atau nilai akhir. Dengan 30 data supplier obat menggunakan metode WASPAS dengan hasil akhir bahwa supplier A merupakan supplier obat terbaik karena memiliki nilai akhir yang paling tinggi, di mana mendapat nilai akhir sebesar 2,4131. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penggunaan metode WASPAS telah diterapkan dalam sistem mendukung keputusan untuk pemilihan supplier obat terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan.
Hasil perankingan alternatif diperoleh dengan menggunakan preferensi Ki tertinggi. Dari hasil perankingan terdapat 5 supplier obat teratas yang dipilih, yaitu supplier AE, supplier V, supplier T, supplier M, dan supplier F. Rankingan tersebut diurutkan dari nilai akhir tertinggi, yaitu 2,431 untuk supplier AE, hingga nilai akhir terendah, yaitu 1,7395 untuk supplier Q. Dengan demikian, metode WASPAS dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam memilih supplier obat terbaik. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.